Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari terkait aqsamul kalimah, pembagian kalimah, di mana minggu depan kita telah bahas aqsamul kalimah. Pembagian kalimah itu ada 3, isim, fiil, huruf. Kita bisa perhatikan di sini tabel ini menunjukkan pembagian kalimah serta tanda-tanda masing-masing dari kalimah itu. Ini perlu dipahami betul bagi setiap santri atau seseorang yang ingin mempelajari pengembangan membaca kitab, mempelajari ilmu nahwu. Kunci pertama harus paham al-kalimah. Nah, karena di bagian pertama ini kita mempelajari kalimah isim, untuk selanjutnya di sini kita membahas mengenai isim itu. Pembagian isim, nau'ul ismi. Yang pertama, isim itu ada nau'nya, ada adatnya. Nau'ul ismi itu ada 2. Nau'ul ismi ada 2. Ada mudzakkar, kemudian ada yang muannas. Nau'ul ismi yang mudzakkar dibagi menjadi 2. Ada yang mudzakkar hakiki, ada yang mudzakkar majazi. Apa mudzakkar hakiki? Mudzakkar hakiki adalah kalimah isim yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki dari manusia atau hewan seperti abun. Jadi kalimat yang memang jenis hewan atau jenis manusia yang jenis kelaminnya adalah laki-laki, itu mudzakkar hakiki. Contohnya abun, ayah. Jelas itu menunjukkan bahwa ayah itu adalah seorang laki-laki, menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Atau jaddun, kakek, itu juga mudzakkar hakiki. Yang kedua, mudzakkar majazi. Ada kalimat isim itu mudzakkar laki-laki tapi secara majaz. Dia amalnya seperti mudzakkar namun bukan jenis manusia ataupun hewan. Contohnya kitabun. Kitab kan nggak ada jenis kelaminnya, laki-laki apa perempuan, nggak ada. Nah, tapi dia masuk dalam isim mudzakkar, isim yang laki-laki, makna laki-laki secara majazi. Ini isim mudzakkar majazi itu tanda-tandanya selama dia tidak ada tanda-tanda muannas, maka itu adalah mudzakkar majazi. Kemudian selanjutnya nau'ul ismi, isim, pembagian isim dari segi jenis. Yang kedua adalah muannas. Di sini sama, kalau mudzakkar ada hakiki, ada majazi. Di muannas juga ada hakiki, ada majazi. Kita bahas satu-satu. Al muannas al hakiki. Muannas hakiki adalah menunjukkan jenis kelamin perempuan dari manusia atau hewan, seperti kata ummun, yang menunjukkan kepada perempuan, baik itu manusia atau hewan. Ummun, ibu. Maka secara jenis kelamin kalau ibu tentu perempuan. Kemudian muannas juga. Yang kedua itu ada muannas majazi. Muannas majazi itu dia beramal seperti muannas namun bukan jenis manusia atau hewan. Yang pertama itu akhir tak marputoh. Setiap kalimat yang berakhiran tak marputoh niku dinamakan muannas majazi. Tak marputoh yang apa? Yang bulat, tengahnya ada lubangnya niku. Kalau bulat digoreng dadakan 500-an itu namanya tahu bulat ya. Jadi kalau bulat ini bulat, tengahnya ada lubangnya, kemudian ada titik 2, itu namanya tak marfutoh. Jika berharkat dia berbunyi tak. Jika sukun dia berbunyi ha. Seperti wardatun, kalau disukunkan wardah. Nah itu kalimat wardatun itu isim muannas secara majazi, karena enggak menunjukkan jenis kelamin, tapi dia
kalimat muannas karena diakhiri oleh ta marfuto. Jadi setiap kalimat yang berakhiran ta marfuto maka itu adalah isim muannas. Yang kedua alif mamdudah. Apa alif mamdudah? Huruf alif di akhir kalimat dan setelahnya ada huruf hamzah seperti asmaun. Nah, ini juga masuk muannas majazi. Nah, yang ketiga alif maksuro, huruf alif mirip huruf ya seperti kubro, suro, hubla. Nah, itu alif maksuro ya. Itu juga muannas majazi. Yang keempat anggota tubuh berpasangan seperti yadun, ainun, sangat banyak ya. Mohon maaf di sini contohnya lupa nggak dimasukkan. Jadi ainun, yadun, udhunun. Jadi anggota tubuh yang dua ini, dua-dua maksudnya ada pasangannya, maka itu juga dinamakan isim muannas, muannas majazi. Yang nomor 5 isim muannas itu benda tidak bisa dihitung seperti narun, api. Nah, itu juga muannas majazi. Sangat banyak ya kalau kita lihat antara isim isim mudzakkar, isim muannas. Di isim muannas lumayan ada poin yang banyak ya. Di bagian perempuan ini tanda-tandanya banyak juga ya, lumayan ribet. Apakah ini yang kemudian menjadikan perempuan sulit dipahami gitu ya? Sangat banyak sekali, ada 1, 2, 3 berbeda dengan penjelasan di ya, isim mudzakkar. Selanjutnya isim itu dari segi adat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mufrad. Mufrad itu makna tunggal. Baitun berarti satu rumah. Rojulun satu laki-laki. Mar'atun satu perempuan. Nah, ini dari segi adatnya, dari segi jumlahnya ya. Isim itu ada yang maknanya mufrad, tunggal, setia, nopo jomblo, sendirian artinya. Yang kedua isim musanna atau isim tasniyah, sering ada yang mengatakan isim tasniyah maknanya 2 ya. Nah, ini kalau mufrad di sini jomblo, di sini sudah berdua ya. Ada pasangannya sudah berdua. Jadi setiap kalimat isim yang memiliki makna yang menunjukkan makna 2 ya. Nah, gimana isim musanna itu? Isim musanna niku nambah alif dan nun ketika rofa. Jadi kalau di sini baitun ini mufrad maknanya satu rumah, untuk menjadi isim musanna ditambah alif dan nun menjadi baitani. Nah, kalau itu ketika rofa. Kemudian menambah ya dan nun ketika nasab dan khofat. Baitaini. Baitun menjadi baitaini, ini maknanya 2 rumah. Jadi ini 2 rumah, 2 rumah, ini 1 rumah ya. Yang ketiga, isim dari segi jumlahnya, adatul ismi itu ada isim yang jamak ya. Maknanya banyak, jamak niku. Jadi tunggal 2 kemudian jamak. Nah, jamak itu kemudian dibagi menjadi 3 ya. Ada 3. Jamak itu ada 3. Yang pertama jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Kalimah berubah dari bentuk mufrad baik menambah atau mengurangi huruf ya, menunjukkan makna yang banyak ya. Karena ini jamak, maknanya banyak, kemudian perubahannya itu bisa saja dikurangi hurufnya atau ditambah hurufnya atau berubah karena taksir itu pecah ya. Nah, contohnya buyutun, ini jamak taksir. Mufradnya apa? Baitun. Nah, ini dengan menambah huruf yang sebelumnya dibentuk mufrad itu baitun ba'yata, kemudian ketika di jamak taksir menjadi buyutun ditambahi huruf waw setelahnya ya. Nah, itu jamak taksir. Kemudian yang kedua ada jamak al-mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar salim tentu ketika ada istilah jamak maka menunjukkan arti yang banyak. Al-mudzakkar kita bahas tadi maknanya laki-laki, as-salim selamat. Sehingga definisi dari jamak mudzakkar salim adalah kalimat isim memiliki arti banyak untuk laki-laki dan bentuk mufradnya selamat ketika perubahan ke jamak. Selamat di sini maksudnya berubahnya tidak
hurufnya tidak dikurangi atau ditambahi. Nah, kalau jamak taksir tadi dikurangi dan ditambahi. Kita perhatikan, jamak mudzakkar salim itu menambah wau dan nun ketika rofa, ya. Muslimuna, contohnya muslimuna. Lafadz muslimuna ini bentuk jamak dari kalimah mufrad muslimun. Nah, tetap ya di sini ditambah wawu dan non di akhir. Jadi kalimat muslimun tetap terlihat rapi di sini. Ada mim sin lam mem. Hanya saja di belakangnya ditambah wawu dan non. Ini ketika rofa. Kemudian ditambah iya dan non ketika nasab dan khofat menjadi muslimina. Tetap selamat ini muslimun ya. Mim sin lam mim tetap hurufnya bergandengan, tidak ditambah di sela-sela huruf apapun sehingga dia dinamakan as-salim. Ditambah ya dan non di akhirnya ya menjadi muslimina. Yang ketiga adalah jam'ul muannatsis salimi. Memiliki arti banyak untuk perempuan dan bentuk mufradnya ini ya selamat ketika perubahan ke jamak ya. Muslimatun ya, dengan menambah alif dan ta ya. Muslimatun atau muslimatin. Nah, itu niki harus paham karena setelah ini kita akan memasuki materi tentang i'rab, tentu banyak sekali. Di sana nanti ada istilah isim mufrad, isim tasniyah, jamak-jamak taksir itu akan muncul di sana. Maka oleh karena itu jenengan harus memahami ini terlebih dahulu sebelum melangkah pada bab tentang i'rab, babul i'rab.